Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiatun SSITN. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Bakti Kencana, program studi Diploma 3 Kebidanan PSDKU Kendal. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Salah satunya adalah mata kuliah Asuhan Neonatus Bayi dan Balita. Di kurikulum Prodi D3 Kebidanan PSDKU Kendal, mata kuliah Asuhan Neonatus Bayi dan Balita ditempatkan pada semester 3 dengan bobot SKS adalah sebanyak 4 SKS. 4 SKS itu terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Nah, adapun deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan pada neonatus bayi dan balita sesuai dengan kewenangannya. Tentunya kewenangan bidan dengan jenjang pendidikan adalah Diploma 3 Kebidanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya itu ada 5. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dasar asuhan neonatus bayi dan balita. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan neonatus bayi dan balita. Yang ketiga, mahasiswa dapat memberikan pemenuhan kebutuhan dasar pada neonatus bayi dan balita. Yang keempat, mahasiswa dapat memberikan asuhan pada neonatus bayi dan balita dengan gangguan. Yang terakhir, dapat memberikan asuhan pada neonatus bayi dan balita dengan kelainan bawaan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa antara lain yang pertama adalah tentang konsep dasar asuhan neonatus bayi dan balita. Kemudian yang kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana di sini ada konsep tumbuh kembang dan juga ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian bahan kajian selanjutnya ada kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita, meliputi kebutuhan fisik bionormal medis, yaitu ada gizi, ada kebutuhan imunisasi, kebutuhan pakaian, kebutuhan perumahan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan emosi atau kasih sayang atau kebutuhan ASih. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan stimulasi mental atau kebutuhan asa. Kemudian bahan kajian selanjutnya neonatus dengan masalah yang sering terjadi. Di sini kami mengambil masalah yang sering sekali terjadi di masyarakat, antara lain yaitu muntah dan gumoh pada bayi dan balita. Kemudian ada oral thrush, diabetes, BBLR dan prematur, obstipasi, diare, ada asfixia neonatorum, hipotermi, hipertermi, hipoglikemi, kemudian ikterus neonatorum, perdarahan tali pusat, aneonatus neonatorum, dan juga jejas persalinan. Kemudian untuk bahan kajian yang terakhir adalah neonatus dengan kelainan bawaan. Di sini antara lain ada labioskisis, ada labiopalatoskisis, atresias ani, dan juga hidrosefalus. Sistem perkuliahan yang digunakan di Prodi D3 Kebidanan PSDKU Kendal adalah menggunakan sistem luring dan juga daring. Untuk daring menggunakan aplikasi pendukung seperti Google Meet, Zoom, dan juga aplikasi lainnya yang bisa digunakan. Nah, aktivitas perkuliahan di Prodi D3 Kebidanan PSDKU Kendal ini terekam dalam Learning Management System yang telah disediakan oleh Universitas Bakti Kencana melalui e-learning. E-learning yang bisa diakses yaitu melalui laman elearning.bku.ac.id, di mana pada penggunaan e-learning ini kita bisa memasukkan setiap pertemuan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-14. Termasuk di situ juga ada sesi ujian UTS dan juga UAS. Pada setiap pertemuan kita dapat memasukkan materi
kemudian juga bisa membuka kuis, juga bisa membuka forum untuk diskusi, yang mana forum itu bisa dibuka sampai batas waktu sesuai yang ditentukan oleh dosen. Terkadang forum itu masih berjalan meskipun di luar jam perkuliahan, karena terkadang ada pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa di luar dari perkuliahan pada materi tersebut, sehingga bisa tersampaikan dalam forum yang ada di e-learning. Kemudian untuk metode pembelajarannya pada mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita, saya mengkombinasikan antara metode ceramah, diskusi, dan juga praktikum. Untuk praktikum, saya telah menyusun dan juga menyiapkan panduan berupa modul praktikum sebagai penuntun belajar bagi mahasiswa dan juga sebagai pegangan bagi tutor dalam melakukan praktikum di laboratorium. Kemudian untuk metode studi kasus, kami mengajak mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan dengan melihat permasalahan yang ada di masyarakat. Harapannya mahasiswa akan lebih yakin dan juga lebih tertarik tentang teori yang dipelajarinya pada mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita. Nah, sistem penilaian pada mata kuliah ini di sini diberikan bobot masing-masing untuk nilai UTS atau tengah semester, kemudian nilai ujian akhir semester, ada bobot nilai untuk praktikum, dan juga ada bobot nilai untuk penugasan. Hasil penilaian tadi dipublish melalui SIAKAT yang juga telah disediakan oleh universitas yang dapat diakses oleh mahasiswa secara langsung. Demikian deskripsi mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah neonatus bayi dan balita yang pada video ini menggunakan metode praktikum, yang mana pada tatap muka kali ini yaitu pada capaian pembelajaran yang ketiga tentang pemenuhan kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita, yang salah satunya di situ ada pemenuhan kebutuhan imunisasi. Jadi yang saya tampilkan pada kesempatan ini adalah praktikum pemberian imunisasi pada bayi. Mari kita saksikan video berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang asuhan neonatus bayi dan balita, yang pada mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mempelajari tentang asuhan kepada neonatus bayi dan balita sesuai dengan kewenangan bidang pada D3 Kebidanan. Nah, kita ada capaian pembelajaran. Ada 5 capaian pembelajaran sesuai dengan RPS. Di mata kuliah di pertemuan pada hari ini, kita sudah sampai pada capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu diharapkan mahasiswa mampu memberikan kebutuhan dasar pada bayi dan balita. Pada kebutuhan dasar pada bayi dan balita tersebut, salah satunya adalah pemberian imunisasi. Nah, kemarin pada pertemuan yang ke-6 kita sudah mempelajari teori tentang imunisasi. Secara teori, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana teknis pemberian imunisasi tersebut, ya. Untuk yang pertama, kita nanti akan mempraktekkan teknis pemberian imunisasi pentabio atau pentavalen. Yang kemarin kita pelajari bahwa pentabio itu diberikan pada bayi usia berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi diberikan sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang ini kita coba pemberian pentabio untuk yang pertama. Jadi nanti kasusnya bayi datang itu usianya 2 bulan. Berarti akan diberikan pentabio yang pertama.
Lokasi penyuntikan untuk pentabio yang pertama itu di paha sebelah kiri. Pentabio yang kedua paha sebelah kanan. Nanti pentabio yang ketiga pada paha sebelah kiri lagi, gitu ya. Baik, saya minta tolong satu jadi ibu siapa? Saya. Ya, silahkan Mbak Rita. Bayinya digendong, ya, sambil bawa buku KIA. Silakan duduk. Nah, kita akan mempraktekkan untuk pemberian imunisasi pentabio yang pertama ya. Ketika pasiennya datang di anamnese, kebutuhannya apa, kemudian dilihat sesuai dengan buku KIA ini yang selalu dibawa pasien, dilihat jadwal imunisasinya itu sesuai yang disampaikan ibu atau tidak. Terkadang ibu bingung dengan jenis imunisasinya karena tidak hafal, sehingga untuk memastikan kita melihat jadwal imunisasi yang ada di buku KIA ini. Gitu ya, karena tadi kasusnya bayi usia 2 bulan, sehingga kita akan memberikan imunisasi pentabio yang pertama. Baik, setelah semuanya dipastikan, kemudian persiapan alat yang perlu disiapkan. Ini di dalam termos ada vaksin pentabio. Ada vaksin pentabio masih di dalam termos. Kemudian ada kapas DTT, bengkok, spet 1 cc masih dalam kemasan ya. Kemudian ini jarum kecil untuk nanti pengganti pada saat diberikan injeksi. Kemudian di dalam tong ada handspoon 1 pasang. Ini peralatan yang diperlukan. Setelah kita cuci tangan menggunakan 7 langkah, selanjutnya kita mempersiapkan alat yang akan kita gunakan secara keseluruhan. Dibuka dulu komnya yang berisi handspoon tadi, kemudian kapasnya. Ini kom nanti untuk menempatkan vaksin yang sudah dikeluarkan dari termos. Kemudian spet yang masih dalam kemasan steril ini, karena nanti akan digunakan, sebelum kita menggunakan handspoon, kita buka dulu kemasan sterilnya. Nah, membukanya ini jangan lupa tetap memperhatikan kesterilan spet ya. Kesterilan ini tetap diperhatikan, sehingga kita tidak boleh memegang bagian yang masih steril. Ini cukup dipegang pada bagian yang non steril, dimasukkan ke dalam bak instrumen yang berisi handspoon tadi yang masih steril. Masukkan secara ergonomis. Artinya ergonomis berarti menghadapnya. Kalau kita menghadapnya ke sini berarti akan kita gunakan di sebelah kanan. Maka bagian bawah spek dan bagian bawah handspoon ada di sisi kanan kita. Itu berarti meletakkan secara ergonomis. Kemudian jarum tadi yang sebagai penggantinya itu juga dibuka dari kemasannya, masukkan ke dalam bak instrumen. Nah, kemudian kita membuka termos vaksin, mengambil vaksin pentabio yang digunakan. Kemudian sebelum ini dibuka penutup flakonnya, kita pastikan dulu, lihat terlebih dahulu tanggal kadaluarsanya masih berlaku atau tidak. Kalau memang sudah expired, berarti diganti dengan vaksin yang lainnya. Kalau ternyata ini belum expired, berarti flakon ini dibuka penutupnya, kemudian diletakkan di kom, dikeluarkan dari termos, ya. Nah, setelah itu, karena ini bagian yang tidak steril sudah terbuka semua, kita gunakan 1 handspoon. 1 handspoon sebelah kanan.
beli sebelah kanan terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan mengambil vaksinnya terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam spet. Ini diambil tadi vaksin yang sudah terbuka, diambil menggunakan spet 1 cc. Dosisnya berapa untuk pentavalen? 0,5 cc. Nah, jarum ini itu berisi 1 cc. Jadi jarum ini ukurannya 1 cc, sehingga diperhatikan nanti pengambilan vaksinnya itu sampai angka 0,5. Berarti separuhnya dari jarum ini ya, dari spet ini. Diambil posisinya tangan kiri itu memegang flakonnya, tangan kanan mengambil dengan menarik sampai angka 0,5. Selesai. Kemudian ini ditutup dulu, spetnya ditutup dulu. Selanjutnya kita gunakan handspoon sebelah kiri. Sampai sini langkah-langkahnya bisa dipahami ya? Bisa. Nah, tadi yang spet sudah berisi vaksin ini, jarumnya diganti dengan jarum yang baru. Karena jarum ini tadi sudah digunakan untuk pengambilan vaksin dan sudah terkena karet, biasanya agak tumpul, agar nanti pada saat penyuntikan itu tidak menyakiti bayi, sehingga kita ganti dengan jarum yang baru. Caranya ini diputar, kemudian jarum yang steril tadi dipasangkan. Nah, sebelum disuntikkan, diinjeksikan pada bayi, jangan lupa dilakukan aspirasi terlebih dahulu, dikeluarkan gelembungnya kalau memang ada gelembung pada kemasan spet ini ya. Cukup disentil sedikit, kemudian ditarik dan dikeluarkan gelembungnya. Dalam kondisi spet ini masih dengan penutupnya pada saat mengeluarkan gelembung, sampai angka pas 0,5. Nah, setelah ini siap, kemudian menyiapkan bayi ibu. Ini tadi imunisasinya pentabio ya bu ya. Nah, yang disuntikkan itu pada paha sebelah kiri bu. Ini dibuka dulu bu, gedungnya bu. Ibu nanti jaga bayinya yang hati-hati ya bu ya. Nah, pada saat ini dipastikan bahwa bayi itu nanti tidak bergerak sehingga mengganggu pada saat kita memberikan injeksi. Ya, caranya lengan ibu ini pegang pergelangan siku, pegang siku bayi. Nah, pegang siku bayi. Yang tangan kanan itu pegang lutut bayi keduanya bu, dipegang dua-duanya. Nah, yang akan disuntikkan nanti sebelah sini ya bu. Nanti sebelah sini. Sebelum disuntikkan, diinjeksikan, kita lakukan desinfeksi terlebih dahulu dengan kapas DTT sekali pusat. Tempat penyuntikannya boleh mendekat, kalau kurang jelas boleh mendekat. Berdiri aja, boleh mendekat ke sini. Nah, nanti posisinya seperti ini ya, pegangnya ya. Tangan kiri betul-betul memastikan bahwa ini tangan bayi tidak bisa bergerak. Tangan kanan ibu pegang pada bagian lutut bayi sehingga memang betul-betul bayi tidak bisa menendang pada saat diberikan suntikan. Nah, kalau sudah memastikan bayinya aman seperti ini, baru dilakukan penyuntikannya pada paha anterolateral atas.
Jadi bagian atas agak keluar. Sepertiga bagian atas agak keluar di sini ya. Diusap 1 kali, kemudian kapas dibuang. Kita siapkan 1 kapas lagi nanti yang akan digunakan untuk mengusap setelah selesai penyuntikan. Nah, ini dibuka karena tadi sudah siap. Ini sudah keluarkan gelembungnya ya. Ini dipegang, paha dipegang. Penyuntikannya secara apa? IR ya, secara intramuskuler. Nah, setelah untuk intramuskuler itu posisi jarum berapa derajat? 90 derajat. Sehingga cukup langsung disuntikkan pada tempat tadi yang sudah dilakukan desinfeksi, kemudian lakukan aspirasi. Kalau tidak ada darah baru dimasukkan secara perlahan, kemudian dipegang, ditekan sedikit sambil dicabut jarumnya. Ini selesai, cukup diusap saja tempat penyuntikannya tadi ya, tidak perlu diuyap-uyap di masase. Itu sudah selesai Bu ya, silahkan dipakaikan dulu tudungnya Bu. Ini kalau sudah selesai jarumnya semua dimasukkan ke dalam safety box. Masukkan ke dalam safety box. Kemudian handscoon dilepas secara terbalik ya, dilakukan klorin, dicuci, dilepas secara terbalik dalam larutan klorin. Kemudian setelah itu kita cuci tangan. Ini sebentar ibunya belum selesai. Pegang dulu. Nah, duduk aja dulu. Nah, setelah cuci tangan, selesai imunisasi, nanti diberikan konseling tentang kemungkinan efek samping yang akan terjadi dengan pemberian imunisasi tadi yang sudah diberikan. Nah, kalau imunisasi pentabio, kemungkinan efek sampingnya atau KIPI-nya itu demam, ya kan? Kemarin yang kita pelajari ya, demam dan mungkin juga kemerahan pada tempat penyuntikan. Cara penanganannya bagaimana kemarin? Kalau kemerahan diberikan kompres, ya pinter, diberikan kompres. Kalau anaknya demam, bayinya demam diberikan apa? Paracetamol. Nah, itu konseling yang kita berikan setelah selesai pemberian imunisasi pada bayi. Untuk yang terakhir berarti pemberitahuan juga kapan jadwal imunisasi selanjutnya. Kalau ini usia 2 bulan diberikan pentabio yang kedua, yang pertama, berarti nanti ibu harus datang lagi untuk pentabio yang keduanya kapan? Usia 3 bulan, berarti kurang 4 minggu lagi ya, atau 1 bulan lagi. Ya, itu untuk keterampilan pemberian imunisasi pentabio. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ibunya bisa kembali atau masih duduk di sini juga boleh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Bu, untuk manfaat imunisasi pentabio sendiri itu apa ya? Ya, imunisasi pentabio itu isinya ada DPT, ada HB, ada HIV. Nah, DPT itu untuk pencegahan penyakit apa? Difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian HIV itu untuk pencegahan penyakit hemophilus influenza tipe B. Kemudian hepatitis B untuk pencegahan penyakit hepatitis B. Berarti ada berapa penyakit yang dicegah pentabio? 5 penyakit, jadi 1 vaksinasi. Begitu ya, Mbak Ella ya. Ada lagi? Ya. Untuk bayi yang sedang demam tetapi masih tetap dilakukan imunisasi, itu efek sampingnya apa Ibu? Nah, kalau tadi efek samping atau KIPI-nya imunisasi
pentabio itu kan demam. Kalau bayinya demam, dikhawatirkan nanti demamnya bertambah atau akan membingungkan. Demam ini setelah vaksinasi, kipinya dari vaksinasi, atau demam itu karena penyakit yang diderita sebelumnya. Begitu, sehingga ketika bayi demam memang sebaiknya tidak dilakukan imunisasi. Jadi ditunda terlebih dahulu. Itu ya. Ada lagi? Silahkan. Cukup? Ada yang mencoba? Nanti kita lanjutkan dengan penilaian. Saya berikan waktu 30 menit untuk belajar secara mandiri dulu. Nanti saya masuk lagi dengan penilaian satu persatu, ya. Nah, untuk saat ini dengan saya akhiri dulu. Nanti kita ketemu 30 menit ke depan. Silahkan Anda belajar sebanyak-banyaknya dengan temannya sebelum nanti maju lagi untuk dilakukan atau pengambilan penilaian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi pengajaran dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran tentang mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita. Saya pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.